Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang paling ditunggu oleh umat Islam. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba menjalankan ibadah dan beramal soleh di bulan tersebut untuk mendapatkan keberkahan dan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim yang sudah balik atau dewasa wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi ada 4 golongan yang diperbolehkan untuk tidak wajib menjalankannya karena sesuatu hal. 4 golongan yang mendapat keringanan tidak berpuasa diantaranya. Yang pertama, orang sakit ketika sulit berpuasa. Yang dimaksud sakit di sini adalah seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia diharuskan mengqadha puasanya atau menggantinya di hari yang lain. Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Untuk orang sakit ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya seperti pilek, pusing, atau sakit kepala yang ringan dan perut keroncongan mungkin. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa. Kondisi kedua adalah apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa. Namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. Kondisi ketiga adalah apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya, bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua, orang yang bersafar ketika sulit berpuasa. Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185.
Apakah jika seorang musafir berpuasa, puasanya dianggap sah? Mayoritas para sahabat tabi'in dan 45 mazhab berpendapat bahwa berpuasa ketika kondisi sedang safar itu sah. Ada riwayat dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar yang menyatakan bahwa berpuasa ketika safar tidaklah sah dan tetap wajib mengqadha. Ada yang mengatakan bahwa seperti ini dimakruhkan. Namun pendapat mayoritas ulama lebih kuat. Kemudian manakah yang lebih utama bagi orang yang bersafar, berpuasa ataukah tidak? Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Setelah meneliti lebih jauh dan menggabungkan berbagai macam dalil, dapat kita katakan bahwa musafir ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Dalil dari hal ini dapat kita lihat dalam hadis Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan, Rasulullah SAW ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan, lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa ini? Orang-orang pun mengatakan, ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar. Di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena ketika itu adalah kondisi yang menyulitkan. Kondisi kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, di mana beliau masih tetap berpuasa ketika safar. Dari Abu Darda, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik, sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa, hanya Nabi SAW saja dan Ibnu Rawahah yang berpuasa ketika itu. Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepas dari kewajiban. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu lebih menyenangkan daripada mengqadha puasa sendiri, sedangkan orang-orang tidak berpuasa. Kondisi ketiga adalah jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat, bahkan dapat mengantarkan pada kematian. Maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada tahun Fathul Mekah menuju Mekah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Qura Al-Ghamim atau suatu lembah antara Mekah dan Madinah, orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air, lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Rasulullah SAW pun mengatakan, mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang yang durhaka. Nabi SAW mencela keras seperti ini karena berpuasa dalam kondisi sangat-sangat sulit seperti ini adalah sesuatu yang tercela. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh.
Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qada baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Pendapat mayoritas ulama inilah yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, atau jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh, dia disamakan dengan orang tua rentah yang tidak mampu melakukan puasa, sehingga dia diharuskan mengeluarkan fidyah atau memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ibnu Qudamah mengatakan, orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan, karena orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua. Kemudian yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Di antara kemudahan dalam syariat Islam adalah memberi keringanan kepada wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Jika seorang wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya, dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapi, misalnya takut akan kurangnya susu karena sebab keduanya berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan setengah sholat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Namun, apa kewajiban wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa? Apakah ada qada ataukah mesti menunaikan fidyah? Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Al-Jassos rahimahullah mengatakan, para ulama salaf telah berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi 3 pendapat. Ali berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib qada jika keduanya tidak berpuasa dan tidak ada fidyah ketika itu. Pendapat ini juga menjadi pendapat Ibrahim, Al-Hasan dan Atha. Ibnu Abbas berpendapat cukup keduanya membayar fidyah saja tanpa ada qada. Sedangkan Ibnu Umar dan Mujahid berpendapat bahwa keduanya harus menunaikan fidyah sekaligus qada. Pendapat terkuat adalah pendapat yang menyatakan cukup mengqada saja. Ada 2 alasan yang bisa diberikan. Alasan pertama, dari hadis Anas bin Malik, ia berkata, sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Al-Jassos rahimahullah menjelaskan, keringanan separuh sholat tentu saja khusus bagi musafir. Para ulama tidak ada beda pendapat mengenai wanita hamil dan menyusui, bahwa mereka tidak dibolehkan qasar sholat. Keringanan puasa bagi wanita hamil dan menyusui sama halnya dengan keringanan puasa bagi musafir, dan telah diketahui bahwa keringanan puasa bagi musafir yang tidak berpuasa adalah mengqadanya tanpa adanya fidyah. Maka berlaku pula yang demikian pada wanita hamil dan menyusui. Dari sini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir membahayakan dirinya atau anaknya ketika mereka berpuasa, karena Nabi SAW sendiri tidak merinci hal ini. Perkataan Al-Jassos ini sebagai sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan wajib mengqada bagi yang hamil, sedangkan bagi wanita menyusui adalah dengan mengqada dan memberi makan pada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Alasan kedua, selain alasan di atas, ulama yang berpendapat
cukup mengkodok saja atau tanpa fidyah, menganggap bahwa wanita hamil dan menyusui seperti orang sakit. Sebagaimana orang sakit boleh tidak puasa, ia pun harus mengkodok di hari lain. Ini pola yang berlaku pada wanita hamil dan menyusui. Karena dianggap seperti orang sakit, maka mereka cukup mengkodok sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kondisi ini berlaku bagi keadaan wanita hamil dan menyusui yang masih mampu menunaikan qada. Dalam kondisi ini, dia dianggap seperti orang sakit yang diharuskan untuk mengqada di hari lain ketika ia tidak berpuasa. Namun, apabila mereka tidak mampu untuk mengqada puasa karena setelah hamil atau menyusui dalam keadaan lemah dan tidak kuat lagi, maka kondisi mereka dianggap seperti orang sakit dan tidak kunjung sembuhnya. Pada kondisi ini, ia bisa pindah pada penggantinya, yaitu menunaikan fidyah dengan cara memberi makan pada satu orang miskin setiap harinya. Penting untuk diperhatikan bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika memang ia merasa kepayahan, kesulitan, takut membahayakan dirinya atau anaknya. Al-Jassas rahimahullah mengatakan, jika wanita hamil dan menyusui berpuasa lalu dapat membahayakan diri, anak atau keduanya, maka pada kondisi ini lebih baik bagi keduanya untuk tidak berpuasa dan terlarang bagi keduanya untuk berpuasa. Akan tetapi, jika tidak membawa dampak bahaya apa-apa pada diri dan anak, maka lebih baik ia berpuasa, dan pada kondisi ini tidak boleh ia tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.